Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menilai ucapan cawe-cawe itu problematis. Bayangkan kalau kata-kata demi bangsa dan negara saya cawe-cawe itu juga diucapkan oleh Kapolri, Ketua MK, Ketua MA, ya, akan seperti apa Indonesia? Toh semuanya demi bangsa dan negara. Ini yang menjadi sebuah kebingungan atau pertanyaan yang sengaja dihadirkan oleh Waketum Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Jokowi ucapkan cawe-cawe, akhirnya kini ramai komentar dari para politisi. Setujukah komentar itu dengan ucapan Jokowi? Mari kita lihat satu persatu. Sahabat sekalian, sebagai presiden, terutama menjelang pemilu, tentu saja setiap ucapan Jokowi pasti akan jadi headline media dan perbincangan orang ramai. Apalagi kalau pernyataannya kental nuansa politik. Tentu setiap kalimat dari Presiden Jokowi akan jadi tema yang tak habis diulas baik oleh media maupun masyarakat luas. Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan para pimpinan media nasional di Istana Merdeka Senin 29 Mei merespon suara yang selama ini menilai dirinya cawe-cawe dalam urusan dengan partai politik. Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudkannya itu adalah dalam urusan yang positif. Jokowi mengucapkan, untuk negara saya cawe-cawe, ujarnya di Istana Merdeka Jakarta 29 Mei 2023. Sahabat kalian, kata cawe-cawe itu pun jadi magnet yang mengundang berbagai macam komentar atau pandangan dari para tokoh. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai bahwa cawe-cawe yang dimaksud adalah upaya pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Muldoko. Ucapannya adalah cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Muldoko. PK Muldoko di MA konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK, ujar Denny lewat keterangan tertulis. Sementara itu, sahabat sekalian, JK memandang bahwa cawe-cawe itu adalah dalam rangka pemilu berjalan jujur dan adil. Tentu kita dukung, kata JK. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menilai ucapan cawe-cawe itu problematis. Bayangkan kalau kata-kata demi bangsa dan negara saya cawe-cawe itu juga diucapkan oleh Kapolri, Ketua MK, Ketua MA, ya, akan seperti apa Indonesia? Toh semuanya demi bangsa dan negara. Ini yang menjadi sebuah kebingungan atau pertanyaan yang sengaja dihadirkan oleh Waketum Partai Demokrat. Dan kalau Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak tertarik ikut campur sikap yang Presiden atau ayahnya sendiri sampaikan tidak cawe-cawe atau mau cawe-cawe. Ia malah ingin semua yang mau datang kepadanya akan ia jadikan teman. Sahabat sekalian, komentar yang sangat tegas justru diberikan oleh Amin Rais bahwa Jokowi melakukan itu agar Pak D. Xi Jinping selaku Pak D. besar tidak akan murka atau akan murka kepada Pak D. kecil, yaitu Pak Jokowi. Mantan Ketua MPR RI itu juga melihat Jokowi sudah lebih dari sebatas cawe-cawe. Menurutnya, Jokowi telah melakukan intervensi langsung dengan mengerahkan semua resource secara ugal-ugalan. Dan seperti biasa, sahabat kalian, Amin Rais juga memberikan nasihat bahwa Jokowi sebaiknya berhenti melakukan manuver politik secara ugal-ugalan. Saya khawatir Anda bisa terjungkal di tengah jalan. Jadi tugas saya cuma menyampaikan, mudah-mudahan Anda bisa pikirkan, ucap Amin Rais.
Apa yang sebenarnya jadi analisa dari setiap tokoh, kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang dalam proses presiden sebagai kepala negara yang bertugas menjamin keamanan dan tentu saja menjadi negarawan, terutama dalam situasi menjelang Pilpres, menunjukkan satu indikasi yang tentu saja presiden mengerti. Mulai dari upaya, kalau bahasanya Denny Indrayana, dugaan pencopetan Partai Demokrat, tentu Presiden Jokowi mengerti. Kemudian Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya akan cawe-cawe, tentu dengan niat yang baik. Namun banyak faktor atau kejadian atau peristiwa yang boleh jadi orang hubungkan dan berikan satu konklusi yang justru mengkhawatirkan kata cawe-cawe itu justru disampaikan oleh seorang Presiden Jokowi. Di sisi yang lain, kita tahu semua bahwa relasi Indonesia dengan Cina sangat kuat dan erat di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau kemudian Amin Rais mengatakan ada kemungkinan Pak D besar akan marah, dan supaya tidak marah maka Presiden Jokowi harus melakukan cawe-cawe, maka itu satu hal yang secara umum bisa dipahami oleh publik kaitan dengan betapa dekatnya pemerintahan dengan pemerintahan Cina. Sesuatu yang wajar-wajar saja sebenarnya dalam pengertian politik. Tetapi ketika semua itu dilakukan bukan dengan dugaan positif dari seorang JK bahwa cawe-cawe itu adalah dalam rangka untuk pemilu yang jujur, adil, dan terbuka, maka itu akan menjadi sebuah bumerang. Oleh karena itu, Amin Rais sebagai sosok senior tidak pernah lepas memberikan sebuah nasihat agar tidak terus-menerus melakukan manuver politik secara ugal-ugalan. Sahabat sekalian, lebih jauh kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa pertama, fakta itu menunjukkan masih banyak pihak yang menyayangi Presiden Jokowi, sehingga masih mau memberikan komentar sebagai nasihat ataupun peringatan untuk sama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kedua, semakin Presiden berstatement, sebenarnya akan semakin mengundang keramaian komentar dan menjadikan jagat pemberitaan negara kita menjadi begitu ramai. Mungkin itu perlu, tetapi kalau dari seorang presiden, sedikit pernyataan jauh lebih baik. Terlebih kalau Presiden Jokowi ingin naik kelas sebagai kingmaker. Namanya kingmaker, idealnya terus berpikir membuat sesuatu yang baik, bukan malah sibuk berstatement, apalagi mau tampil sebagai aktor kembali. Ketiga, umumnya pemilu, presiden yang tidak lagi turun sebagai calon, idealnya menjadi tanda kutip ayah bagi semua, atau menjadi sosok negarawan, tidak memihak satu calon dan menginjak calon yang lain. Tapi akan seperti apa nanti, kita sama-sama melihat. Yang penting kita semua berdoa, mudah-mudahan seluruh tokoh bangsa dapat mengerti apa yang menjadi keutuhan, ya, kebutuhan rakyat Indonesia ke depan, kemudian mengarus utamakan upaya membangun Indonesia secara utuh, bukan parsial dan ugal-ugalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.